Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berkumpul kembali ya dalam kuliah teori dan landasan PPKN. Sekalipun kita berjumpa ini dalam media Zoom ya, secara virtual. Sekarang ada istilah baru, kuliah tatap maya, bukan lagi tatap muka, tetapi tatap maya ya. Tatap muka tetapi di dunia maya. Dan mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas pertemuan keempat dan kelima ini, membahas tentang PKN dalam tradisi pendidikan disiplin ilmu sosial. Nah, teman-teman, pada pertemuan ketiga kita kan sudah membahas bagaimana dari disiplin ilmu, kemudian ilmu pendidikan, kemudian menjadi pendidikan disiplin ilmu. Nah, salah satu pendidikan disiplin ilmu itu adalah pendidikan disiplin ilmu sosial, atau dalam bahasa lainnya kita sebut sebagai studi sosial atau social studies, gitu ya. Jadi ada macam-macam pendidikan disiplin ilmu. Salah satunya adalah pendidikan disiplin ilmu sosial atau social studies, atau di kita ya, di Indonesia sering disebut sebagai ilmu pengetahuan sosial atau IPS ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lihat bagaimana posisi pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam pendidikan disiplin ilmu sosial itu, dalam IPS itu. Nah, di kurikulum 2020 program studi kita ini sekarang sudah muncul satu mata kuliah baru selain pengantar ilmu sosial ya yang disampaikan oleh Pak Supriyadi, juga ada mata kuliah pendidikan ilmu sosial ya. Jadi bukan hanya pengantar ilmu sosial, tapi juga sudah ada pendidikan ilmu sosial. Nah, pendidikan ilmu sosial itu yang kita sebut sebagai social studies ya, atau IPS itu. Nah, jadi ini sifatnya melengkapi ya, melengkapi dari mata kuliah yang disampaikan oleh Pak Supriyadi. Oke, ada dua bahan kajian yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah memaknai kembali ilmu-ilmu sosial dan pendidikan disiplin ilmu sosial atau social studies gitu ya. Kemudian yang kedua, kita akan mendeskripsikan pendidikan kewarganegaraan sebagai tradisi dalam social studies. Jadi yang harus kita pahami di awal adalah bahwa PKN itu adalah salah satu tradisi dari pendidikan disiplin ilmu sosial, atau katakanlah bagian dari pendidikan disiplin ilmu sosial. Makanya kan PKN itu masuk di kelompok ilmu sosial atau humaniora gitu ya. Oke, untuk yang pertama kita akan bicarakan ilmu sosial dan pendidikan disiplin ilmu sosial. Ini sifatnya hanya penyegaran saja ya, karena di pengantar ilmu sosial saya kira teman-teman semua ini sudah mempelajarinya gitu ya. Ini tentang ilmu sosial atau social science. Istilah ilmu sosial, di pendefinisian dulu. Istilah ilmu sosial merupakan suatu konsep untuk mendefinisikan seperangkat disiplin akademik yang memberikan perhatian pada aspek kemasyarakatan manusia. Jadi seperangkat disiplin akademik atau disiplin ilmu yang membicarakan tentang manusia. Jadi ada banyak disiplin ilmu atau disiplin akademik
yang fokus membicarakan tentang aspek-aspek kemasyarakatan manusia. Nah, apa saja gitu ya yang termasuk di dalam disiplin ilmu sosial ini? Kita lihat yang berikutnya. Di sini tercantum ada pengertian yang lain ya, yang senada dengan yang slide sebelumnya tadi, disampaikan oleh Dahrendorf pada tahun 2000. Ilmu sosial adalah sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Jadi kitalah gitu ya, manusialah yang dipelajari oleh ilmu-ilmu sosial dalam hubungannya kita dengan lingkungan sosial kita. Nah, apa saja disiplin ilmu sosial itu? Di sini ada gambar ini ya, ada gambar di slide ini. Ini adalah disiplin ilmu sosial yang utama. Ini core subject ya, yang warna ungu. Ada antropologi, ada ekonomi, ada politik, ada sosiologi. Nah, kemudian ada yang warna hitam, ini interdisciplinary subject. Jadi materi yang sifatnya interdisipliner. Ya, coba kita lihat ada business and management. Ini kan dua kajian, bisnis dan manajemen. Ada human geography and environment ya. Geografi dan lingkungan gitu ya. Kemudian ada education, pendidikan, ada kesehatan, ini ada policy studies, studi tentang kebijakan, gender and sexuality, ini masuk di rumpun ilmu sosial. Kemudian media studies, ya, studi tentang media, international relation, ya, hubungan internasional, development studies, ya, studi tentang pengembangan, area studies, ini yang warna abu ya, ini supporting subject. Ya. Jadi mata pelajaran atau bidang ilmu yang memberikan support untuk pengembangan ilmu sosial. Apa saja? Ada filosofi, ada history, sejarah, ada law, ada hukum ya, dan psikologi. Ya, psikologi. Nah, karena gambarnya seperti ini dari Dahrendorf ya, maka yang utama menurut Dahrendorf ini ada 7. Ada sosiologi. Ya. Sosiologi ini sifatnya hanya mengingatkan kembali saja. Sosiologi mempelajari masyarakat dan hubungan atau relasi antar manusia di dalamnya. Kita misalkan begitu mendengar sosiologi pasti bicara tentang masyarakat. Bagaimana hubungan di antara masyarakat itu ya. Ada perubahan-perubahan sosial, mobilitas sosial, istilah-istilah yang selalu ada di dalam kajian tentang sosiologi. Ada masyarakat desa, masyarakat kota gitu ya, Gemeinschaft, Gesellschaft, itu istilah-istilah yang biasa muncul di sosiologi, mempelajari manusia, hubungan atau interaksi di antara sesama manusia. Kemudian yang kedua, antropologi. Nah, kalau antropologi sama mempelajari manusia, tetapi dia lebih fokus pada budayanya, ya. Kalau tadi sosiologi pada interaksi antar manusianya, kalau antropologi pada budaya yang dihasilkan oleh manusia itu, gitu ya. Antropologi. Nah, kemudian psikologi ini mempelajari tingkah laku dan proses mental. Ya, kalau bicara psikologi sosial berarti kan tingkah laku dan proses mental dari manusia, ya. Kemudian ekonomi mempelajari produksi dan pembagian kekayaan dalam masyarakat. Ekonomi itu kan berbicara tentang bagaimana upaya-upaya untuk mensejahterakan masyarakat, gitu ya. Mungkin kita mengenal ada konsep-konsep utama dalam ekonomi, ada misalkan uang, gitu ya, produksi, distribusi gitu ya, konsumsi, itu istilah-istilah yang ada dalam konsep ekonomi, jual beli dan sebagainya. Kemudian geografi, khususnya geografi sosial. Ini mempelajari lokasi,
dan variasi keruangan atas fenomena fisik, dan manusia di atas permukaan bumi. Nah, teman-teman pernah ya belajar tentang geografi, bagaimana lokasi suatu tempat itu ya yang dihuni oleh setiap manusia atau masyarakat itu ternyata turut mempengaruhi bagaimana masyarakat itu gitu ya. Apakah hubungan antar masyarakatnya, apakah budaya yang dihasilkannya, atau upaya-upaya mensejahterakan kehidupannya, atau sikap mental dan perilakunya, kan gitu ya. Dari satu lokasi atau dari satu tempat tertentu itu sangat mempengaruhi. Misalnya kita sering dengar kan, orang yang hidup di pesisir pantai itu kecenderungannya dia keras gitu ya. Kalau bicara juga keras gitu ya. Kenapa keras? Nah, disinyalir karena dalam kehidupan sehari-hari dia harus berhadapan dengan deburan ombak misalkan gitu ya di pantai. Jadi bicaranya dia terbiasa keras agar bisa didengar oleh yang lainnya. Berbeda dengan teman-teman yang tinggal di daerah dataran tinggi atau dataran pegunungan gitu ya, daerah tinggi lah. Di daerah tinggi biasanya kecenderungannya orang-orangnya punya sikap halus ya. Suaranya juga tidak terlalu keras ya. Kenapa demikian? Katanya gitu ya. Karena suara yang tinggal di pegunungan atau tinggal di dataran tinggi itu kecil pun itu akan dihantarkan oleh angin gitu ya. Tidak ada penghambat, kita tidak berhadapan berlawanan dengan suara ombak. Jadi walaupun bicaranya tidak terlalu keras pasti terdengar. Dan sekali lagi kajian geografi ini penting karena kontur satu wilayah akan mempengaruhi bagaimana kehidupan sebuah masyarakat, kehidupan manusia dan masyarakatnya. Bagaimana mereka misalkan menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya, alam lingkungannya. Ya. Di beberapa tempat misalnya kita sudah mengetahui bahwa misalnya di kita di Jogja ini ada Kulon Progo itu kan dikenal dengan daerah Kulon Progo apa Gunung Kidul ya, yang yang sering kekeringan tuh apa? Gunung Kidul ya? Gunung Kidul. Gunung Kidul. Oke. Gunung Kidul itu kan daerahnya kering ya. Bahkan program-program ke sana kalau pengabdian misalkan lebih banyak bagaimana penyediaan air bersih untuk masyarakat. Tetapi masyarakat di sana kan tetap berjuang hidup, mereka menyesuaikan diri dengan alam lingkungannya. Bagaimana dengan sumber air yang sedikit, yang terbatas, tapi mereka bisa tetap eksis gitu ya, tetap hidup gitu ya, tetap menjalankan aktivitasnya. Nah, bagaimana mereka menyesuaikan dengan lingkungannya itu? Mereka berdamai lah, bahasanya berdamai dengan lingkungan. Demikian juga misalkan di daerah-daerah tertentu yang menjadi langganan banjir. Dulu di Bandung misalkan saya, di Kabupaten Bandung itu ada satu kawasan yang itu jangankan hujan besar gitu, hujan kecil sekalipun misalkan hujan setengah jam saja itu sudah pasti banjir, dan airnya itu tidak surut satu hari itu, bisa seminggu gitu ya, bisa 2 minggu gitu. Apalagi kalau hujan lebat seharian, nah sudah itu bisa sebulan itu air menggenang kawasan. Nah mereka itu ya kecuali yang memiliki modal besar ya, tapi bagi yang modalnya terbatas, mereka akan menyesuaikan, berdamai dengan lingkungan, bagaimana tetap bisa hidup di lingkungan yang menjadi langganan banjir. Bagaimana rumah-rumah mereka dibuat sedemikian rupa sehingga misalnya begitu banjir datang mereka tetap bisa tinggal di rumah. Dibuatlah 2 lantai misalkan gitu ya. Lantai yang pertama itu cenderung digunakan untuk bukan untuk misalkan untuk menyimpan barang-barang berharga, itu disimpan di lantai 2, tidur dan segala macam lantai 2. Lantai 1
dapur, misalkan parkiran dan sebagainya. Mereka menyesuaikan dengan lingkungan. Ini pentingnya kita bicara geografi gitu ya. Kemudian politik ya, kita sama-sama tahu ini ya, mahasiswa PKN mempelajari pemerintahan sekelompok manusia termasuk negara. Politik itu kan berbicara siapa mendapatkan apa, kapan, bagaimana, di mana gitu ya, itu bicara politik. Jadi bukan sekedar kekuasaan, tetapi politik itu adalah seni bagaimana mengelola sekelompok manusia termasuk negara gitu ya. Kemudian sejarah ini mempelajari masa lampau ya, kejadian-kejadian masa lalu yang berhubungan dengan umat manusia. Apakah kejadian-kejadian masa lalu itu misalkan ada proyeksi berulang di masa depan gitu ya, atau pelajaran-pelajaran apa yang bisa diperoleh dari kejadian masa lalu untuk hari ini dan periode yang akan datang. Nah, ini menurut Dahrendorf ada 7 ya. Ada 7 cabang utama ilmu sosial gitu ya dari gambar ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang pendidikan disiplin ilmu sosial atau social studies yang kita sebut tadi. Social studies adalah bidang kajian akademik di perguruan tinggi ya. Bidang kajian akademik itu artinya bidang ilmu di perguruan tinggi maupun bidang kurikuler untuk tingkat sekolah dasar dan menengah. Bidang kurikuler itu artinya dia sebagai mata pelajaran di sekolah. Nah, di kita namanya IPS gitu ya. Social studies itu di beberapa negara menggunakan istilah ini, social studies. Tapi untuk negara kita menggunakan IPS ya, untuk menerjemahkan social studies. Nah, beberapa pengertian social studies atau studi sosial ya. Ini teman-teman nanti bisa sambil dipelajari ya setelah kuliah ini. Ada beberapa definisi atau pengertian studi sosial. Ini sudah cukup lama gitu ya, dikutip oleh Arthur dan Pinning ya. Arthur dan Pinning ini tahun 52. Saya sampaikan juga di sini, simpan juga terjemahannya biar memudahkan Anda memahami. Studi sosial adalah studi yang materi pelajarannya berkaitan dengan organisasi dan pengembangan masyarakat manusia dan dengan manusia sebagai anggota kelompok sosial. Jadi sama, berbicara tentang manusia ya, hampir sama dengan ilmu-ilmu sosial ya. Jadi materi pelajaran, jadi dia adalah mata pelajaran yang materinya berkaitan dengan organisasi dan pengembangan masyarakat manusia. Nah, kemudian Paul Matthias ya, dia menulis tentang studi sosial ini adalah studi tentang manusia dalam masyarakat di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Studi sosial muncul sebagai mata pelajaran yang sangat penting untuk dipelajari di sekolah, itu kata Matthias. Nah, kemudian Edgar B. Wesley, ini yang sangat terkenal ya dalam kajian studi sosial. Yang pertama, menurut Edgar, studi sosial adalah bagian atau aspek dari ilmu sosial yang telah dipilih dan diadaptasi untuk digunakan di sekolah atau dalam situasi pembelajaran lainnya. Ini yang pertama. Dalam bahasa lain, Wesley menyebut studi sosial adalah ilmu sosial yang disederhanakan ya. Ini simplified gitu ya, disimpelkan ya. Jadi studi sosial adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pedagogik, untuk tujuan pendidikan di sekolah, for pedagogical purpose in school. Jadi ilmu-ilmu sosial yang tadi yang 7 itu kalau kita lihat dari Dahrendorf, yang disederhanakan untuk kepentingan pendidikan di sekolah. Makanya tidak semua diambil gitu ya, hanya bagian-bagian dari setiap materi yang dianggap penting disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Nah, kemudian dari pendapat yang lain, Leonard S. Kenworthy mengatakan ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari orang lain untuk membantu siswa memahami diri mereka sendiri gitu ya.
dan orang lain dalam berbagai masyarakat. Masyarakat mana? Itu ya, ini di titik-titik ya, at titik-titik. Kemudian ada lagi dari John Jerolimek. Ini agak panjang. Studi sosial sebagai bagian dari kurikulum sekolah dasar mengambil materi pelajaran dari ilmu sosial, sejarah, sosiologi politik, psikologi sosial, filsafat, antropologi, dan ekonomi. Jadi bagian dari kurikulum sekolah yang mengambil materinya dari ilmu sosial, dari sejarah, sosiologi, ya, psikologi, filsafat, antropologi, dan ekonomi. Studi sosial telah didefinisikan sebagai bagian dari ilmu sosial yang dipilih untuk tujuan instruksional, ya, tujuan pembelajaran. Pengertian lain juga dikemukakan oleh Ragam William, ya, William B. Ragam. Studi sosial berkaitan dengan penyebaran informasi yang luas, pengembangan keterampilan sosial, dan peningkatan perilaku sosial. Studi sosial ini mengambil materi dari masyarakat lokal. Ya, ini beberapa pengertian ini dapat kita kita tarik benang merahnya bahwa studi sosial ini adalah sebuah mata pelajaran di sekolah atau di kajian akademik di pendidikan tinggi, ya, di perguruan tinggi, yang merupakan penyederhanaan atau bahan materinya diambil dari ilmu sosial dan ilmu yang lainnya, disajikan secara ilmiah untuk tujuan pendidikan. Nah, yang terakhir ini pengertian dari United States, Bureau of Education, ya, birokrasi pendidikan di Amerika Serikat, bahwa studi sosial dipahami sebagai ilmu yang materi pelajarannya berkaitan langsung dengan organisasi dan perkembangan masyarakat dan dengan manusia sebagai anggota kelompok sosial. Ya. Oke, jadi pengertian-pengertian ini pasti berhimpitan, beririsan dengan pengertian ilmu-ilmu sosial. Karena pendidikan disiplin ilmu sosial atau social studies atau IPS itu mengambil materi utamanya dari ilmu sosial, gitu ya. Hanya disederhanakan, simplified tadi untuk tujuan pengajaran atau pendidikan di sekolah. Dan yang terakhir ini dari Samuel Barth dan kawan-kawan tahun 77 ini. Studi sosial berisikan aspek ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu politik, sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu geografi, dan filsafat dipilih untuk tujuan pembelajaran sekolah dan di perguruan tinggi. Makanya tadi disampaikan bahwa studi sosial itu ada di perguruan tinggi dan ada di sekolah. Ya. Di sekolah kita sebut untuk Indonesia IPS, misalkan di perguruan tinggi itu macam-macam. Di kita sebutnya pendidikan ilmu sosial. Mungkin di tempat yang lain dengan nama pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau langsung IPS atau yang lainnya, gitu ya. Oke, kemudian, nah masuk ke tradisi sekarang, ya, tradisi atau kebiasaan dalam pengajaran studi sosial, yang dimana di sini ya dari 3 tradisi ini ada bagian dari PKN. Jadi PKN itu adalah bagian dari tradisi pengajaran studi sosial. Ini yang pertama ini. Social Studies Touch as Citizenship Transmission, ya. Studi sosial diajarkan sebagai transmisi kewarganegaraan, ya. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, KBBI daring lah, ya. Transmisi itu artinya proses penerusan pesan, gitu ya. Penerusan pesan dari si pengirim pesan ke penerima pesan. Dalam konteks pengajaran social studies ada transmisi kewarganegaraan, berarti kan penerusan pesan-pesan tentang kewarganegaraan. Pesan-pesan yang harus dikuasai oleh warga negara. Sederhananya begitu. Kemudian yang kedua, tradisi yang kedua adalah studi sosial itu diajarkan sebagai ilmu sosial, ilmu sosialnya, social science. Jadi mengajarkan IPS seperti kita mengajarkan ilmu-ilmu sosial.
di tingkat sekolah kita juga pernah mengalami dulu di SMP atau MTS ada mata pelajaran sejarah, ada mata pelajaran ekonomi misalkan gitu, ada mata pelajaran geografi, mata pelajaran apalagi tingkat SMA misalkan antropologi, sosiologi. Pada hakikatnya itu adalah bagian dari tradisi pengajaran social studies. Yang nomor 2 yaitu diajarkan sebagai ilmu sosial. Nah, kemudian yang ketiga, social studies such as reflective inquiry. Studi sosial ini diajarkan sebagai penyelidikan reflektif. Nah, bagaimana ketiga tradisi ini, gitu ya? Karakteristik dari ketiga tradisi ini, nah kita bisa lihat penjelasannya, uraiannya di slide berikutnya. Nah, ini ada penjelasannya dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian saya coba carikan terjemahannya ya. Jadi teman-teman nanti bisa sambil mempelajari bagaimana tiga tradisi ini social studies such as citizenship transmission, ya, transmisi kewarganegaraan, diajarkan sebagai ilmu sosial dan diajarkan sebagai penyelidikan reflektif, ya. Dilihat dari tujuannya. Transmisi kewarganegaraan itu tujuannya apa sih? Ya. Ternyata ini saya beri tanda berbeda ya, saya bold. Tujuan dari transmisi kewarganegaraan itu adalah menanamkan nilai-nilai yang benar. Ya. Jadi tujuan studi sosial itu adalah menanamkan nilai-nilai yang benar. Kemudian tujuan yang mengajarkan ilmu sosial. Menurut yang tradisi kedua, kewarganegaraan itu paling baik dipromosikan dengan pengambilan keputusan berdasarkan penguasaan konsep, proses, dan masalah ilmu sosial. Jadi bisa menjadi warga negara yang baik, ya, kata tradisi yang kedua, kalau setiap warga negara itu diberikan kesempatan untuk mengambil keputusannya sendiri berdasarkan pengetahuan penguasaan mereka terhadap konsep, proses, dan masalah-masalah ilmu sosial. Jadi karena mereka mengetahui konsep, proses, prosedur, masalah ilmu sosial, maka diharapkan siswa atau warga negara itu bisa mengambil keputusan sendiri. Kalau yang pertama tadi transmisi kewarganegaraan, ini kewarganegaraan itu paling baik dipromosikan dengan menanamkan nilai yang benar. Jadi cukuplah dipilih materi-materi yang diorganisir oleh guru atau oleh pihak otoritas tertentu, kemudian diberikan kepada siswa, diceramahkan misalkan gitu ya. Nah, teman-teman sudah belajar ilmu kewarganegaraan, bagaimana proses dari ilmu kewarganegaraan menjadi pendidikan kewarganegaraan. Ada protes dari civic menjadi civic education, karena di civic kecenderungannya hanya ini. Pokoknya biar warga negara menjadi baik, berikan materi sebanyak-banyak, materi-materi yang terbaik, gitu ya, materi-materi terbaik yang sudah dipilih oleh guru, gitu ya. Nah, kalau yang ketiga tujuannya adalah ini kewarganegaraan paling baik dipromosikan melalui proses penyelidikan, ya, di mana pengetahuan diperoleh dari apa yang perlu diketahui warga untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah. Ini prinsipnya konstruktivisme. Jadi mengambil ilmu atau keputusan berdasarkan apa yang dibangun oleh siswa atau warga negara itu sendiri. Ini dilihat dari purpose, gitu ya, dari tujuan. Nah, kemudian kalau dilihat dari metodenya gimana? Ya, kalau metode yang tradisi yang pertama lebih banyak kepada ceramah, buku teks, gitu ya, resitasi, tanya jawab, dan latihan-latihan pemecahan masalah. Yang social science, siswa harus menemukan dan menerapkan metode yang sesuai. Nah, kalau yang ketiga, mengidentifikasi masalah dan menanggapi konflik dengan cara menguji wawasan. Ini yang reflective inquiry. Oke, ini itu dilihat dari metodenya. Kemudian dari isi. Apa sih isi transmisi kewarganegaraan? Social studies dibelajarkan sebagai transmisi kewarganegaraan. Ini seperti tadi saya sampaikan.
konten atau isi dari IPS yang dibelajarkan sebagai transmisi kewarganegaraan ini dipilih oleh otoritas. Otoritas itu berarti kan pengambil kebijakan yang ditafsirkan oleh guru dan memiliki fungsi menggambarkan nilai, kepercayaan, dan sikap. Jadi materi-materinya dipilih oleh otoritas, dipilih yang materi-materi terbaik. Dari mana dipilihnya? Dari disiplin ilmu sosial yang lainnya, dipilih, diambil mana yang terbaik untuk diberikan kepada siswa. Nah, kalau yang kedua, isinya itu adalah tentang struktur, konsep, masalah, dan proses dari disiplin ilmu sosial. Nah, ini kita belajar tentang pengantar ilmu sosial yang ini nih. Bagaimana kita mempelajari struktur keilmuan dari sosiologi, konsep-konsep sosiologi, masalah-masalah dalam sosiologi gitu ya. Dan bagaimana proses-proses dari sosiologi itu. Ini yang kedua. Sedangkan yang ketiga, isi dari social studies diajarkan sebagai reflective inquiry ini lebih banyak kepada analisis nilai-nilai individu warga negara. Kata kuncinya di sini. Isi utama dari reflective inquiry itu adalah masalah. Jadi siswa diberikan masalah. Setelah diberikan masalah, minta siswa untuk mampu memecahkan masalah itu dengan berbagai penyelidikan ilmiah. Gitu ya. Itu dari isi. Nah, kemudian tradisi social studies ini ternyata berkembang. Tidak hanya 3 tadi. Social studies diajarkan sebagai transmisi kewarganegaraan. Yang kedua, social studies diajarkan sebagai ilmu-ilmu sosial. Dan yang ketiga, social studies diajarkan sebagai reflective inquiry. Nah, pada tahun 80, ini ahli lain, Miss Hellis, ini mengembangkan lagi. Tradisi social studies itu ada 5. Gitu ya. Studi sosial sebagai transmisi kewarganegaraan ini sama dengan yang pertama tadi. Social Studies as Citizenship Transmission. Yang kedua, studi sosial atau ilmu sosial sebagai pendidikan ilmu sosial. Social Science Education. Yang ketiga, ilmu sosial atau studi sosial sebagai pemikiran reflektif. Ini hampir sama. Kalau tadi reflective inquiry, kali ini reflective thinking ya, cara berpikir yang reflektif. Yang keempat, social studies as social criticism. Ilmu sosial sebagai kritik sosial. Dan yang terakhir, social studies as personal development of the individual. Ilmu sosial sebagai pengembangan pribadi individu. Jadi ini berkembang dari 3 menjadi 5. Nah, bagaimana karakteristik dari 5 tradisi itu dan penjelasan untuk 5 tradisi itu dan siapa pengusungnya gitu ya, kelompok mana yang mengusung di kelima ini di penjelasan berikutnya ini saya sudah uraikan 5 ini dan kemudian dari bahasa aslinya, kutipan bahasa aslinya dan penjelasan agar kita mudah memahaminya. Ini yang tradisi pertama, studi sosial sebagai transmisi kewarganegaraan. Nah, mereka yang menganut definisi ini berpendapat bahwa studi sosial harus menyampaikan konsep dasar sejarah dan warisan budaya kita. Mereka merasa bahwa kewarganegaraan yang bertanggung jawab, warga negara yang bertanggung jawab itu tumbuh melalui pemahaman tentang warisan budaya terbaik kita. Jadi berikanlah nilai-nilai budaya yang terbaik yang dimiliki oleh sebuah masyarakat, gitu ya, kepada para peserta didik. Ya, itu yang pertama. Ini kan mirip dengan yang tradisi yang disampaikan oleh Samuel Barth and Smith tadi. Kemudian tradisi kedua, ilmu sosial sebagai pendidikan ilmu sosial. Definisi ini disukai oleh para eksponen realisme dan positivisme yang percaya ini aliran filsafat ya, yang percaya bahwa isi dan metode studi sosial harus diambil dari ilmu sosial. Nah, ini seperti nomor 2 di tradisi yang pertama, tradisi yang disajikan pertama tadi, bahwa
isi dan metode studi sosial itu harus diambil dari ilmu sosial. Dan di sini ada penjelasan lain. Warga negara yang efektif itu mengetahui konsep dasar dan dapat menggunakan metode yang diambil dari ilmu sosial untuk menanggapi atau menangani isu dan masalah-masalah yang dihadapinya. Nah, kemudian yang ketiga, ilmu sosial sebagai pemikiran reflektif. Ini juga mirip dengan yang ketiga tadi. Definisi ini ditekankan oleh para pragmatis yang percaya bahwa tujuan utama dari studi sosial adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan pengambilan keputusan. Ya. Pemikiran reflektif ini. Kemudian yang keempat, ilmu sosial sebagai kritik sosial. Nah, ini disukai oleh para rekonstruksionis, ya, yang percaya bahwa tujuan utama dari studi sosial adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan masyarakat. Di sini diberikan penjelasan bahwa warga negara yang bertanggung jawab itu adalah warga negara yang mampu membuat analisis kritis terhadap isu dan masalah terkini dan mengambil tindakan yang sesuai. Jadi menurut tradisi yang keempat, studi sosial itu dibelajarkan agar warga negara itu mampu menganalisis secara kritis berbagai isu dan masalah-masalah terkini serta mengambil tindakan yang sesuai terhadap isu atau masalah-masalah itu. Gitu ya. Kita belajar pendidikan ilmu sosial itu agar kita memiliki kemampuan berpikir kritis terhadap berbagai isu. Tidak serta-merta ada isu tertentu langsung kita terima 100% gitu ya. Apalagi isu-isu yang dilontarkan oleh para politisi. Ada nasihat yang menarik ini ya. Ketika kita berhadapan dengan seorang politisi, sebesar apapun misalkan dukungan kita terhadap seorang politisi, maka tetap sediakan ruang ketidakpercayaan. Nah, ini menarik, ini pelajaran juga bagi saya. Misalnya kemarin ketika kita dihadap-hadapkan pada saat pilpres antara 01 dengan 02, misalkan pendukung 01 kan begitu percaya sekali dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Pendukung 02 juga sama, percaya sekali dengan Pak Prabowo dengan Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Nah, ternyata sekarang setelah terpilih Pak Prabowo gabung di Pak Jokowi, Pak Sandi juga gabung menjadi tim pemenangannya anaknya Pak Jokowi, mantunya Pak Jokowi gitu ya. Maka pendukung-pendukung Pak Prabowo, Pak Sandi yang dulu toh-tohan mendukung itu memunculkan kekecewaan gitu ya. Dulu ya sedemikian rupa lah membela ketika masa kampanye, sekarang timbul kekecewaan. Begitupun juga yang mendukung Pak Jokowi dengan dukungan yang hebat, sekarang kan mulai juga muncul yang kecewa gitu ya dengan berbagai kebijakannya. Maka ada nasihat yang baik, ya, nasihat yang baik, berikan ruang ketidakpercayaan kepada para politisi, ya, jangan sampai percaya 100%, ya, karena ya seperti itulah gitu ya kondisinya, Ingat dalam politik kan tidak ada musuh abadi, tidak ada teman abadi, yang ada adalah kepentingan. Ya, sepanjang kepentingannya sama, maka yang tadinya berkonfrontasi, ya, berlawanan bisa bareng-bareng gitu, jalan bareng. Tapi begitu kepentingannya berbeda, bisa pecah juga, gitu ya. Nah, kita harus kritis ya, harus kritis terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Ya termasuklah kalau kita sekarang ada yang belum selesai ini ya, isu tentang penetapan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Itu kan terus menerus gitu ya. Bahkan mungkin di antara Anda ada yang terlibat pada saat aksi ya, demonstrasi di Malioboro mungkin ya. Atau pada isu-isu lain yang juga cukup hangat
kehidupan kita, kehidupan kebangsaan kita. Oke, kemudian ini yang kelima, tradisi yang kelima yang diajukan oleh Miss Harris tadi adalah ilmu sosial sebagai pengembangan pribadi individu. Nah, ini ditekankan, kalau yang nomor 4 ditekankan oleh pendukung rekonstruktivisme, kalau ini oleh progresivisme dan eksistensialisme. Mereka percaya bahwa program tersebut harus berpusat pada siswa, ya, karena ini pengembangan pribadi, dan harus mengembangkan seluruh masyarakat, ya, masyarakat anak. Ini artinya kebutuhan anak untuk hidup di masyarakat baik secara emosional, intelektual, dan secara fisik. Pemahaman diri dan pengarahan diri sendiri penting untuk kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Jadi menjadi warga negara yang bertanggung jawab menurut tradisi yang kelima ini adalah kita harus memiliki pemahaman terhadap diri kita. Makanya diri kita harus dibangun, dikembangkan melalui studi sosial ini. Oke, nah berikutnya teman-teman, dari 3 tradisi yang kemudian berkembang menjadi 5 tradisi tadi, secara metodologi PKN sebagai suatu bidang keilmuan, ya, merupakan pengembangan dari tradisi sosial studies. Yang pertama ini transmisi kewarganegaraan. Jadi kalau ditanya bagaimana kedudukan keilmuan PPKN, maka PPKN itu berada dalam tradisi pengajaran social studies, yaitu tradisi yang pertama, social studies as citizenship transmission. Jadi yang tadi tujuannya untuk menyampaikan nilai-nilai yang baik kepada siswa atau warga negara. Kontennya dipilih oleh para pengambil kebijakan, ditafsirkan oleh guru, kemudian disampaikan kepada para siswa. Nah, kemudian metodenya gitu ya. Metodenya tadi yang dipilih ada ceramah, ada tanya jawab, dan lain sebagainya. Dan dalam kajian ilmu kewarganegaraan, seperti tadi saya sampaikan, kita mengetahui bahwa ternyata metode-metode tadi dalam transmisi kewarganegaraan yang kemudian menjadi civic itu mendapatkan pertentangan dari gerakan civic education. Makanya berkembanglah menjadi civic education, dan sekarang sudah berkembang pesat menjadi suatu struktur keilmuan yang dikenal sebagai citizenship education. Jadi bukan hanya civic education, tetapi juga sudah citizenship education. Nah, teman-teman, ada 3 istilah penting ini yang harus teman-teman kuasai, ya. Pertama ada istilah civic, ya. Civic dengan ujungnya ada S, gitu. Civic artinya adalah ilmu kewarganegaraan. Kemudian ada civic education, dari ilmu kewarganegaraan kemudian berubah menjadi civic education, ya. Sebagai gerakan civic education dulu di Amerika Serikat, civic education ini lahir karena ketidakpuasan terhadap proses-proses pengajaran di civic yang disampaikan secara pokoknya pengajaran ini materi-materi diberikan materi-materi terbaik dan nanti akan otomatis menjadi warga negara yang baik. Gerakan civic education itu menolak itu karena tidak mendekatkan siswa dengan masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, civic education ini lebih diartikan sebagai mata pelajaran PKN atau mata pelajaran PPKN kalau di kita. Nah, sekarang berkembang menjadi citizenship education. Sama-sama kita artikan sebagai pendidikan kewarganegaraan. Ya. Jadi civic ilmu kewarganegaraan, civic education dan citizenship juga sama sebagai pendidikan kewarganegaraan, hanya citizenship education itu pendidikan kewarganegaraan dalam arti sebagai satu keilmuan yang utuh. Di dalamnya mencakup civic education gitu ya, sebagai program kurikuler, sebagai mata pelajaran di sekolah. Yang kedua sebagai kajian akademik di perguruan tinggi,
dan yang ketiga sebagai program di masyarakat. Gitu ya. Nah, ini pertemuan berikutnya nih. Pertemuan berikutnya kita akan mengkaji bagaimana proses tumbuhnya pendidikan kewarganegaraan dari civic, kemudian civic education, sampai sekarang citizenship education. Ya, mungkin hanya mengulang saja karena saya yakin di kajian ilmu kewarganegaraan juga sudah pernah disinggung, ya, bagaimana dari civic education, dan sekarang citizenship education. Nah, kita sampai sini, ya, materi pertemuan keempat dan kelima ini sampai sini. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan menghubungkan antara civic education dan citizenship education, artinya proses tumbuhnya PKN dan bagaimana kita melihat PKN secara utuh, gitu ya, konsep PKN secara utuh. Kira itu saja kuliah kita hari ini, dan mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.